semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kalian bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kelas secara online mengenai analisis plot atau alur. Nah, sebelum kita lanjutkan, apa kalian sudah pernah mendengar plot atau alur? Belum? Nah, oke. Kalau misalnya belum, tapi kelihatannya udahlah, anak film, anak TV masa belum pernah. Oke, di sini saya akan lebih membahas tentang plot atau alur. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu plot atau alur cerita. Nah, plot atau alur cerita adalah pola dasar yang membangun situasi dan kejadian-kejadian penting dalam film. Tahu kan? Jadi itu sebuah kayak tulangnya gitu. Oke. Kemudian alur cerita dibangun berdasarkan keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh tokoh-tokoh dalam film. Jadi plot dan alur cerita itu saling keterkaitan. Ada satu hal yang bisa mereka kaitkan seperti itu. Oke, kemudian keputusan-keputusan yang ada atau yang dimaksud dalam alur cerita tadi itu mengarahkan cerita dan mengarahkan konflik yang intens. Nah, kalian pernah lihat film? Pernah lihat sebuah adegan atau satu rangkaian cerita. Nah, biasanya dalam satu rangkaian cerita itu berisi konflik. Karena apa? Biasanya dalam cerita itu ada babak awal, babak konflik, sama babak penyelesaian. Nah, di situ ibaratnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, jadi setelah ada plot tadi yang sebagai pola dasar, kemudian ada alur cerita yang berdasarkan keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh si tokoh dalam film. Nah, biasanya keputusan-keputusan itu berkaitan atau bisa diwujudkan dalam sebuah konflik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konflik. Tipe-tipe konflik itu ada beberapa. Yang pertama, konflik seseorang melawan seseorang. Konflik seseorang melawan kelompok, kemudian konflik kelompok melawan kelompok, dan masih banyak lainnya. Oke, kemudian kriteria konflik. Yang pertama, konflik harus menyangkut hal yang kritis, mendesak, penting, dan memiliki pengaruh-pengaruh yang besar dalam kehidupan. Gak mungkin dong sebuah konflik kecil itu nanti bisa membuat atau memicu masalah antara tokoh dengan tokoh satu dengan yang lainnya. Gak mungkin kan? Seperti itu. Oke, jadi setiap keputusan-keputusan tokoh dalam film harus memiliki dampak-dampak yang besar dan penting dalam kehidupan tokoh tersebut. Jadi konflik itu tercipta ada sebuah alasan yang kuat kenapa konflik itu bisa diciptakan. Kemudian setelah kita mengenal beberapa konflik tadi, saya akan memperdalam tentang plot. Nah, di sini plot dalam sebuah film itu ada beberapa plot line atau alur cerita. Oke, biasanya itu ada plot line mayor didukung oleh beberapa plot line atau alur cerita minor lain. Kemudian, bila plot line mayor itu berjumlah 1, maka plot line minor itu bisa lebih dari 1. Jadi mayor, terus di dalamnya itu ada minor. Jadi sebuah plot line yang besar itu plot line mayor. Kemudian
plotline mayor biasanya berisi tentang plotline minor. Oke? Dan kalau plotline minor itu bisa lebih dari satu. Oke, saya akan menjelaskan lebih dalam apa itu plotline mayor dan plotline minor. Plotline mayor adalah plot atau alur cerita utama. Di sini biasanya adalah menceritakan garis perjalanan cerita yang dialami oleh tokoh utama. Plotline mayor merupakan cerita yang melekat sebagai inti cerita pada tokoh utama dalam film. Oke, selanjutnya, plotline minor merupakan plotline pendukung untuk mempermanis jalan cerita secara keseluruhan. Jadi, kunci atau ciri-ciri dari plotline mayor adalah sebuah perjalanan atau garis cerita yang dialami oleh tokoh utama. Jadi cerita ini melekat pada si tokoh utama. Sedangkan plotline minor itu hanya sebagai pendukung atau mempermanis dari jalannya cerita secara keseluruhan. Oke. Nanti saya juga akan menampilkan materi-materi yang sudah saya berikan di samping sini. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Jenis-jenis plot itu ada beberapa. Yang pertama, plot sirkuler. Ada plot linier. Ketiga, plot foreshadowing. Dan keempat, plot flashback. Oke, selanjutnya plot sirkuler yaitu sebuah plot yang dimulai dari A dan kembali lagi ke titik A. Itu sirkuler. Kemudian plot linier, sebuah plot yang searah dari titik awal cerita itu A dan berakhir dengan B, C, D dan sebagainya. Dan plot tersebut itu berurutan. Selanjutnya, plot foreshadowing. Plot foreshadowing yaitu di mana penulis itu menceritakan kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, loncat pada kejadian lain, dan pada penutup menceritakan kembali ke cuplikan yang telah disebutkan di atas. Yang keempat, plot flashback, sebuah cerita yang sesungguhnya terjadi di masa lalu tetapi justru mulai diceritakan hari ini. Bisa jadi hari ini adalah klimaks atau puncak ketegangan cerita tersebut. Dalam plot flashback ini bisa juga penulis meloncat-loncat dari masa sekarang ke masa lalu, kembali ke masa sekarang ke masa lalu. Meski demikian, para pemirsa tetap dapat melihat jalannya cerita secara utuh. Oke, dalam prakteknya, seorang penulis cerita itu tidak harus terpaku pada satu jenis plot saja, tetapi bisa digabungkan beberapa jenis sekaligus. Nah, tapi ada satu hal yang penting harus kalian ingat, adalah bahwa plot itu merupakan salah satu upaya penulis untuk menjalin sebuah cerita. Menarik tidak jalanan cerita tersebut tergantung pada sebuah kreativitas si penulis. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik menjadi scriptwriter atau seorang penulis, silahkan kalian mencoba untuk memperbanyak bacaan kalian mulai dari novel, buku yang lainnya yang bisa mendukung, atau bahkan kalian memperbanyak menonton film. Nah, di situ nanti kalian pasti akan tercipta sebuah kreativitas, imajinasi yang akan tercipta ketika kalian membuat sebuah naskah. Semakin banyak kalian bisa membuat kreativitas tersebut, maka saya yakin nanti sebuah cerita yang kalian ciptakan atau kalian bangun melalui naskah tersebut akan semakin menarik. Nah, oke.
Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tugas untuk kalian yang pertama. Nanti saya juga akan tuliskan di sebelah sini. Tugas yang pertama kalian adalah silahkan kalian pelajari lebih lanjut tentang plot atau alur cerita. Yang kedua, dalam sebuah menganalisa plot atau alur cerita, saya yakin kalian akan lebih terkesan ketika kalian langsung praktek. Jadi, saya harapkan kalian melihat sebuah film, kemudian kalian analisis plot atau alur ceritanya. Apakah cerita dari film ini itu menggunakan plot linier, plot flashback, ataupun yang lainnya. Silahkan kalian tulis, kalian analisa dari sebuah film tersebut, plot atau alur cerita yang ada dalam film tersebut. Oke, yang kedua, silahkan kalian tuliskan apa yang sudah kalian amati atau kalian analisis dalam film yang sudah kalian tonton. Kemudian, kalian nanti akan langsung menyambung ke tugas yang tata artistik. Pilihlah satu adegan di mana kalian bisa menganalisis tata artistik tersebut, mulai dari wardrobe, properti, hand properti, kalau bisa juga set dekorasi. Oke, seperti itu. Pilihlah satu potongan adegan saja dan kalian memerankan dari karakter si tokoh tersebut. Misal, si tokoh utama itu dalam adegan tersebut menggunakan baju seperti apa, properti seperti apa, hand properti maupun setting dekorasinya seperti apa. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Baik, terima kasih. Kalau misalnya tidak ada, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, salam buat kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan terus semangat belajar.